Merupakan sumber kehidupan karena ia membolehkan darah mengangkut oksigen, nutrien, hormon dan sisa buangan badan sepanjang hayat kita. Jumlah kepanjangan saluran darah secara purata ialah 160,000 kilometer. Kepanjangan ini cukup untuk mengelilingi bumi sebanyak 2,5 kali. Sisa buangan dalam darah seperti lipid darah dan gula darah akan mula berkumpul sekitar usia 20 tahun dan membentuk plak pada dinding saluran darah. Ini mengakibatkan saluran darah menjadi semakin tegang, kurang anjal dan rapuh. Sebahagian plak mungkin akan tertanggal dan membentuk gumpalan darah yang akan mula menyekat saluran darah. Apabila saluran darah semakin sempit, jantung perlu mengepam lebih kuat lantaran meningkatkan tekanan darah. Ini akan merosakkan saluran darah. Jika satu gumpalan darah menghalang aliran darah ke otak, lama-kelamaan sel otak akan mati. Ini mungkin akan menyebabkan strok sekiranya serius. Iya, Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah kita putarkan filmnya. Semoga bisa ditangkap idenya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan memulai materinya. Iya, Bapak dan Ibu sekalian, sudah bisa, maaf. Tinggal dibesarkan. Ya, saya besarkan. Ya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, pada siang hari ini kita akan membahas tentang masalah hipertensi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Pemahaman hipertensi ini hampir semua masyarakat mengerti ya, tapi mengerti dalam arti belum tentu memahami ya, karena memang ada beberapa hal kasus-kasus hipertensi yang tidak dirasakan gejalanya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nanti akan kita telusuri secara sederhana, kemudian dipahamkan sehingga nanti kalau kita paham, kita akan bisa secara prevention ya, atau secara preventif untuk menjaga sedemikian rupa sehingga kasus hipertensi ini tidak menjadi malapetaka yang fatal ya, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah kita kemukakan bahwa hipertensi itu di Indonesia merupakan suatu komorbid ya, atau penyakit bawaan berkaitan dengan masalah COVID-19, Bapak dan Ibu sekalian. Ini merupakan komorbid yang paling tinggi ya. Kemudian dari reputasi mengenai masalah penyakitnya sendiri itu secara umum di Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian, itu merupakan ranking yang kelima ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi cukup beralasan pada siang hari ini kita membahas tentang masalah hipertensi ya, karena ini sangat penting bagi Bapak dan Ibu sekalian karena banyak masyarakat yang tidak memahami ya, mengerti tapi tidak memahami. Oleh karena itu kita akan bukan sharing bersama. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Ya, secara umum Bapak dan Ibu sekalian, hampir seluruh orang dewasa ya di Indonesia ini secara kebanyakan ya, atau umumnya sudah pernah menjalani ya, atau pernah dilakukan pengukuran tentang masalah tekanan darahnya ya. Ini peralatannya itu ada beberapa yang umumnya di beberapa rumah sakit ataupun di poliklinik masih menggunakan peralatan yang masih konvensional ya. Artinya konvensional memang itu sebenarnya peralatan yang memang harus dipakai sebagai standar ya, itu dengan adanya tensimeter air raksa ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini ada tanda panah Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kursor saya bisa kelihatan. Tanda panah di sini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki tensi atau tekanan darah untuk angka yang di atas yang disebut dengan sistol ya, ini menunjukkan angka 140. Kemudian yang di bawah ini adalah angka 90 ya, itu menunjukkan angka diastoliknya ya. Ini menyatakan bahwa seseorang
mengindikasikan, sekali lagi mengindikasikan ya, karena nanti harus kita lebih kita konfirmasi lagi bahwa yang seseorang tadi memang betul-betul secara klinikal bermasalah dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya berikan gambaran lebih lanjut seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya ini ya, kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita lihat di sini dulu ya. Ini tensi yang tadi saya katakan sistolik tadi, pada saat jantung sedang memompa ya, sedang beraktivitas memompa ya, sehingga di sini disebut dengan tekanan sistolik ya. Itu bila seseorang dalam keadaan normal ini antara 110 sampai 120 ya. Ini orang yang normal ya. Kemudian diastoliknya adalah ketika seseorang dalam keadaan jantungnya tidak memompa atau terjadi semacam darah dari vena ini memasukkan darah yang sudah minus oksigen ya, yang perlu diperkaya lagi oksigen. Itu dalam keadaan tidak memompa ya, jadi kempis kembali gitu, itu namanya diastolik ya, angkanya sekitar 80 sampai 90 ya. Kemudian yang di bawahnya ini Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana hipertensi tadi sudah kami sampaikan ya. Seseorang yang mengalami hipertensi ditunjukkan dengan angka sistoliknya ya. Jadi angka sistoliknya yang ini ya. Di bawah ini itu adalah yang hipertensi ya, di atas angka 140 mm Hg ya. Hg itu atau air raksa ya. 140 mm air raksa ya. Kemudian yang di bawahnya yang disebut dengan diastolik tadi itu di atas angka 90 ya. Nih. Yang ini ya, angka diastoliknya ini di bawah ini di atas angka 90 ya. Kemudian kategorinya bagaimana secara lebih agak sedikit lebih jauh begitu ya. Tadi sudah kalau normal seperti ini, tapi kemudian terjadi elevated ya, artinya itu terjadi sesuatu peningkatan ya, itu antara 120 sampai 129, dan Bapak dan Ibu sekalian diastoliknya itu mulai meningkat ya, angka dari 80. Ini sesuatu yang perlu untuk dicurigai ya, atau diwaspadai ya. Bila masuk ke dalam state pertama, artinya itu kondisi peningkatan dari tensi tadi berlanjut, itu di angka 130 sampai 139, atau ya diastolnya itu 80 sampai 89, ini sudah dinyatakan seseorang masuk tahapan awal ya, atau tahap pertama ya, atau state pertama ya. Dan ini sudah tidak dianggap borderline lagi ya. Borderline itu sesuatu yang masih meragukan ya, perlu adanya konfirmasi ya. Bila pengulangan dari beberapa kali tensi ternyata angkanya sudah masuk ke di sini, berarti ya kita harus lebih mewaspadai ya, untuk kita selalu mengontrol. Kemudian kalau seseorang sudah masuk ke hipertensi, ini bila angka diastoliknya, sekali lagi perhatikan di sini angka diastoliknya yaitu antara 90 sampai di atas angka 90 ya. Perlu Bapak perhatikan di sini ya, untuk kita melihat angka seseorang masuk dalam kategori hipertensi secara klinikal ya, itu ketika diastoliknya ya, atau angka yang di bawahnya ini di sini ini masuk ke 90 atau di atasnya ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, bila ini berlanjut hipertensi yang tidak terkendali ya, tidak terkontrol Bapak dan Ibu sekalian, maka dia akan masuk ke state kedua, hypertension ya. Dia akan mengalami di mana angka sistoliknya naik lebih lanjut ya. Biasanya juga diiringi dengan kenaikan juga diastolik ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kita akan membicarakan faktornya, faktor penyebab seseorang mengalami hipertensi ya. Ini saya gambarkan orang yang berkacamata yang sudah relatif dewasa gitu ya. Bahkan ini terkesan seperti kondisi botak saya ya. Mungkin ini usia di atas 50, tapi masalah hipertensi ini bisa terjadi pada usia-usia yang relatif muda ya. Orang-orang yang usia 20 tahun pun sudah bisa terkena kasus hipertensi ya. Hipertensi faktor penyebabnya bisa saja faktor keturunan ya. Ini saya gambarkan orang tua ini ya Bapak dan Ibu sekalian.
Kemudian juga bisa ini secara genetikal ya. Artinya itu dia memang memiliki faktor genetik ya, mungkin dari kakek neneknya dan sebagainya ya, yang dia di dalam hal ini dalam gennya memang sudah ada faktor yang akan menyebabkan seseorang bisa mengalami kasus hipertensi. Nah, kemudian pria dan wanita ini memiliki sesuatu prevalensi yang berbeda ya, walaupun ya tipis-tipis ya, tapi ini ada perbedaan ya. Umumnya lebih banyak kasus hipertensi itu lebih banyak dialami oleh kaum Adam ya dibandingkan dengan kaum Hawa ya, tapi ini kembali lagi angka relatif. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di sini hal yang kaitannya dengan masalah habit ya. Habit seseorang yang perokok ya, kemudian peminum alkohol ya. Ini juga ada kecenderungan akan menjadikan seseorang bermasalah dengan hipertensinya. Perlu kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian, ada hipertensi yang primer. Ya, nih karena faktor-faktor tadi ya. Nih, faktor-faktor tadi, faktor keturunan ya, faktor yang kaitannya dengan masalah genetik ya, kemudian kemungkinan masalah gender ya, laki atau perempuan. Ini bersifat kembali lagi ini primer ya, faktor-faktor yang bersifat primer. Kemudian yang sekunder apa? Lah ini seseorang akan mengalami gangguan kesehatan tidak dimulai dari jantungnya, tapi kemungkinan organ-organ yang lain, mungkin ginjalnya ya, mungkin gangguan dari organ-organ lain, sehingga menjadikan tensi darah itu mengalami perubahan ya, terutama dalam hal ini masalahnya pembuluh darah. Karena tadi awal kita memutarkan slide film dikaitkan dengan masalah bagaimana yang namanya pembuluh darah memengaruhi kesehatan kita ya. Kemudian dalam hal ini berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, maaf ya, ini saya gambarkan semacam makanan ya, pola makan ya. Orang yang cenderung makanan lemak tinggi ya Bapak dan Ibu sekalian, ini akan menyebabkan nantinya seseorang akan mengalami kasus hipertensi ya. Kemudian juga garam, ini saya gambarkan di sini, seseorang yang mengonsumsi garam berlebihan, apalagi ada faktor Bapak dan Ibu sekalian, faktor triggernya, entah itu faktor genetik atau keturunan tadi ya. Ini garam ini mohon hati-hati ya, konsumsi normatif adalah sekitar 2 gram sehari ya. Kalau seseorang sudah bermasalah dengan sebelumnya ya, ini tentunya harus hati-hati ya, harus dikurangkan maksimal 1 hari 2 gram ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ya ini yang saya gambarkan, orang yang sangat gemuk ini ya, ini maksudnya obesitas ya. Orang yang obesitas ada kecenderungan yang bersangkutan mengalami masalah hipertensi ya. Karena nanti mungkin hipertensinya bisa saja hipertensi yang sekunder ya, karena adanya gangguan kesehatan yang lain ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian ini yang berikutnya ini ya Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah saya menggambarkan tentang masalah orang-orang yang mengalami semacam stres atau semacam depresi yang selalu berulang ya. Nanti akan mengakibatkan atau mungkin emosi yang selalu tidak terkendali ya. Ini akan menyebabkan seseorang mengalami hipertensi ya. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang kita akan mengenali Bapak gejala-gejalanya hipertensi itu apa saja ya. Diawali dengan jantung sering berdebar-debar tanpa penyebab yang jelas, apalagi ini misalnya ya. Ini tentunya kita harus hati-hati ya. Kita memeriksakan kepada dokter ya kondisi yang lebih, atau mungkin kita melakukan semacam check up ya, atau bagaimana kondisi kesehatan ya, atau status kesehatan ini, supaya kita bisa mengetahui dari awal sehingga nanti kita bisa melakukan treatment atau terapi yang efektif dan akan lebih mudah ya. Kemudian berikutnya mudah lelah Bapak dan Ibu sekalian, ini mudah lelah yang kita sadari bahwa kita tidak melakukan suatu aktiviti yang katakan yang paralel gitu ya. Misalnya kalau seseorang habis mengangkat benda atau melakukan
olahraga dan sebagainya mengalami kelelahan, itu kelelahan yang rasional ya, artinya itu kita mengetahui penyebabnya dan itu wajar saja ya. Kemudian sakit kepala ya, ini sakit kepala juga merupakan salah satu penanda bahwa seseorang kemungkinan mengalami suatu hipertensi ya, dengan catatan ya sakit kepalanya ini mungkin berulang-ulang begitu ya. Oke, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini tengkuknya merasa kaku atau berat begitu ya. Jadi tengkuk itu pada bagian belakang leher ya, pada bagian belakang ya, tengkuk itu sering terasa kaku dan terasa berat. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, penglihatan mata juga sering mengalami kabur ya. Nah, ini juga kemungkinan terjadi kasus hipertensi. Nah, kemudian tinnitus atau tinnitus ya, telinga sering berdenging gitu ya. Ada semacam suara mendenging yang terus menerus begitu ya, atau mungkin hilang timbul begitu ya. Nah, ini juga perlu mendapatkan perhatian. Kemudian mimisan ya, tapi tidak spesifik nih Bapak dan Ibu sekalian, orang yang mengalami demam juga bisa saja mimisan ya. Ya demamnya tinggi dan sebagainya, atau dia mengalami semacam ya benturan mekanik dan sebagainya ya, tapi ini mimisan yang secara spontan terjadi ya karena pecahnya pembuluh darah yang kecil-kecil ya, pembuluh darah rambut yang ada pada hidung ini pecah ya. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan terjadi peningkatan tensi dari darah kita ya. Ini merupakan tanda-tanda yang tentunya kita harus mewaspadai ya, bila ada beberapa tanda-tanda ini yang Bapak dan Ibu sekalian alami, segera saja kita melakukan pemeriksaan kepada dokter ya, sehingga kita bisa mengetahui status kesehatan kita. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini yang perlu mendapatkan perhatian ya. Tidak semua penderita hipertensi itu menunjukkan gejala ya atau simptomatik yang jelas ya. Sehingga para kalangan dokter ya menyebutnya sebagai silent killer ya, atau pembunuh senyap ya. Artinya tahu-tahu seseorang mengalami perubahan yang drastis ya, padahal sebenarnya ini disebabkan adanya hipertensi yang mengalami komplikasi-komplikasi secara serius dan akut kepada beberapa organ tubuh yang lain ya, terutama jantung atau mungkin stroke ya, sehingga ini bisa menjadikan seseorang mengalami yang fatal ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ya, hipertensi ini dapat menyebabkan terjadinya aneka macam komplikasi ya, adanya penyakit jantung ya, terutama jantung koroner ya, kemudian bahkan juga bisa saja infark jantung ya. Bahkan seseorang bila sangat parah ini bisa berlanjut shock jantung dan bisa seseorang mengalami kefatalan ya. Kemudian stroke ya, terutama ketika adanya tekanan darah tinggi yang menyebabkan pembuluh darah tadi mengalami semacam emboli atau penyumbatan di bagian otak ya, terutama misalnya stroke itu yang sering dialami adalah bagian anggota gerak ya. Bahkan stroke ini ada dua macam ini ya, yang emboli tadi, yang penyumbatan, seseorang bisa saja mengalami kepulihan ya secara baik gitu ya, tapi ada seseorang yang sangat susah untuk mengalami kepulihan kembali atau recovery ya, itu adalah hemorrhagic stroke ya, adanya pecah pembuluh darah pada bagian sistem persaraf, terutama yang mudah diketahui adalah misalnya pada anggota gerak ya. Kemudian penyakit ginjal. Ya, ini saya kira juga masyarakat umum juga akan mudah memahami, karena seseorang yang hipertensi ya umumnya memiliki kondisi darahnya yang sangat kental dan asam ya. Ini sangat memberatkan kerja ginjal ya. Oleh karena itu, atau mungkin kebalikannya, orang yang memiliki gangguan ginjal bisa saja cairan dalam tubuh termasuk diantaranya darah mengalami gangguan juga ya, sehingga dia bisa saja meningkatkan tensinya ya. Jadi bisa dua arah ini Bapak dan. Kemudian retinopati ya. Jadi seseorang yang mengalami dari tadi ya mata kabur ya, bahkan nanti kalau retinanya mengalami kerusakan yang parah ya, artinya pecah beberapa pembuluh darah di retina, ini tentunya sangat fatal ya, bisa saja seseorang
mengalami suatu kondisi mungkin dari penglihatan yang kabur sampai mungkin kebutaan ya. Kemudian juga seseorang bisa mengalami penyakit pembuluh darah bagian tepi ya, itu apa nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian gangguan saraf tadi sudah ya, karena adanya semacam stroke gitu ya. Kemudian gangguan cerebral ya, bagian otak seseorang bisa saja mengalami semacam cerebral palsy atau bipalsi dan sebagainya. Nanti kita sambil berjalan kita jelaskan atau nanti kita kembangkan di dalam kita komunikasi dua arah tanya jawab ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya ini sekali lagi ini saya skemakan begitu ya supaya mudah diingat gitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekali lagi hipertensi itu akan memberikan efek ya atau memiliki potensi untuk terjadinya aneka macam gangguan kesehatan atau komplikasi ya. Dari stroke ya, kemudian kerusakan mata ya, serangan jantung ya, gagal ginjal bahkan Bapak dan Ibu sekalian hipotensi ya. Impotensi ini tentunya itu hanya dialami untuk laki-laki ya, tapi kalau wanita mungkin masih dalam suatu ini penelitian lebih lanjut ya, rigiditas apa ada kaitannya dengan masalah hipertensi ya, ada, tapi tentunya penjelasan yang lebih sederhana mengenai masalah impotensi ini karena sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian mekanisme dari organ seksual laki-laki banyak berkaitan dengan masalah sirkulasi darah ya, misalnya masalah mekanisme ereksi dari organ reproduksi laki-laki ya misalnya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini saya akan membicarakan dengan masalah hipertensi tadi dengan kondisi dari pembuluh darah ya, mengerasnya daripada ini lumen ya atau bagian dari pembuluh darah tadi itu mengalami semacam rigid atau semacam keras ya, disebabkan apa? Dan ini sebenarnya berproses ya, tentunya pada saat anak-anak masih semacam adanya sel-sel yang semacam kayak buih yang menempel pada pembuluh darah atau dinding pembuluh darah ya di sini. Kemudian ini lama-kelamaan ya dari pola makan maupun juga minum dan sebagainya maupun juga lifestyle ya Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya seseorang yang makan banyak menimbulkan gas dan sebagainya ya, itu akan dari awalnya akan terbentuk semacam gelembung-gelembung gitu ya, menempel di pembuluh darah ya. Kemudian disertai dengan adanya ini lapisan-lapisan dari kolesterol ya yang menempel ya, itu dimulai dari usia muda ya, bahkan ketika sampai dewasa bila ini memang tidak pernah diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian, terjadi semacam ya ini adanya ateroma, kemudian terjadi fibrus ya, karena bekas-bekas dari kemudian plak tadi yang bisa tergelontor atau bisa teratasi akan menimbulkan semacam fibrus ya, itu semacam kayak bekas luka parut gitu, dan ini akan menjadikan rentan untuk terjadinya semacam kembali lagi semacam terjadinya plak kembali atau penyumbatan ya. Nah, kemudian ini sudah terjadi complicated atau rupture atau lesion tadi ya, terjadi semacam cedera pada bagian pembuluh darah ya, dan ini bisa terjadi di pembuluh darah bagian manapun, apalagi kalau ini pada organ-organ yang sangat vital ya, seperti jantung, paru-paru ya, ginjal dan sebagainya. Ini tentunya sangat membahayakan ya. Dan ini ada kaitannya dengan masalah tensi ya. Kita lebih lanjut kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Ya di sini. Jadi penyumbatan pembuluh darah ini akan mengakibatkan serangan jantung sampai ke stroke, dan tadi sudah dijelaskan ya. Ini saya berikan gambaran secara sederhananya ya. Ini tadi pembuluh darah yang tertempel dari semacam kayak gelembung-gelembung ya dari udara yang mengikuti dari bersamaan dengan peredaran darah ya. Maaf. Nah, ini lama-lama akan membesar, menyumbat dan sebagainya. Ya, inilah akan terjadi permasalahan serangan jantung dan stroke yang tadi di depan sudah kita kemukakan. Bagaimana suatu mekanisme secara sederhana kita gambarkan, Bapak dan Ibu. Nah, saya akan putarkan filmnya Bapak dan Ibu, slide film yang sederhana ya, untuk mengingatkan bagaimana perjalanan pembuluh darah ini bersama dengan ini sel-sel darah, dia berproses dan dia juga bersama ketika dia menghantarkan nutrisi, kemudian mengantarkan adanya
semacam beberapa zat penting, oksigen ya yang dibawa oleh darah ini ya, kemudian hormon dan sebagainya. Akan saya putar bagaimana potensi yang namanya pembuluh darah itu setiap saat akan terjadi plak penyumbatan dan juga akan kemungkinan terjadi pecah ya. Saya putarkan filmnya, Bapak dan Ibu sekalian, lihat filmnya. Perhatikan ini di sini Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah merupakan aliran darah pada pembuluh darah. Perhatikan di sini nih, adanya semacam sel-sel darah merah, macam sel darah putih dan sebagainya yang sedang dalam keadaan proses. Ini Bapak ini perhatikan ya, dia potensinya untuk tersumbat sangat besar sekali karena adanya kolesterol ya, adanya beberapa lemak seperti tadi dimulai dari awal dan tadi sudah kita berikan gambarannya ya. Jadi potensi setiap detik kehidupan kita itu akan mengalami penyumbatan dari pembuluh darah ini. Dan ini tentunya akan mengaruhi tentang masalah tensi kita ya. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjut Bapak dan. Apa saja yang menyebabkan penyumbatan? Nah, ini sebenarnya sudah sering kali kita bahas ya, tapi saya ulang lagi. Ini kembali lagi gula ya. Gula ini akan menjadikan darah kita akan menjadi kental ya. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, reaksi akhir pada gula ini formaldehid ini sangat membahayakan bagi tubuh kita ya, atau organ tubuh kita ya. Kemudian apalagi ini yang menjadikan ya kolesterol ya. Sekali lagi kolesterol ini mohon dikendalikan, walaupun tubuh kita Bapak dan Ibu sekalian seperti pada liver ya, 80% kolesterol itu diproduksi di liver ya untuk kebutuhan tubuh kita ya. Tubuh kita itu selalu membutuhkan kolesterol, tapi bila berlebihan menjadi masalah serius ya. Oke, kemudian darah asam. Kenapa kok darah kita menjadi asam? Ya, karena pola makan ya. Masyarakat modern tidak mungkin bisa meninggalkan atau menghindarkan makanan-makanan yang diawetkan misalnya ya. Makanan diawetkan cenderung akan memengaruhi darah kita asam ya. Makanan yang dikalengkan ya, makanan yang disimpan secara khusus dalam rangka untuk memperpanjang ya masa distribusi di lapangan karena untuk kepentingan bisnis misalnya ya, itu akan ditambahkan beberapa zat pengawet ya, zat penyedap, pewarna dan sebagainya. Ini akan menyebabkan darah kita asam. Belum lagi Bapak dan Ibu sekalian, aneka macam polusi ya yang menyebabkan radikal bebas masuk ke dalam darah kita, itu akan menyebabkan juga memudahkan terjadinya penyumbatan. Kemudian ini tadi ya sudah kita sebutkan di depan. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya akan menggambarkan ya bagaimana solusinya bersama dengan NG2 Kencona Bapak dan Ibu sekalian ya. Ketika Bapak dan Ibu sekalian secara rutin mengonsumsi NG2 Kencona, maka ketika NG2 Kencona ini masuk ke dalam peredaran darah kita atau pembuluh darah kita, dia akan membantu ya merestorasi kerusakan endotelia ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, endotelial ini adalah merupakan suatu bagian dari dalamnya pembuluh darah ini ya, bagian dalam pembuluh darah. Jadi ini adalah merupakan suatu jaringan yang akan melindungi dari ini pembuluh darah tadi ya. Tapi seperti tadi kan Bapak dan Ibu sekalian, adanya menempelnya dari gelembung, dari beberapa mungkin radikal bebas, kolesterol dan sebagainya mengakibatkan semacam kerusakan ya. Nah, ini perlu adanya restorasi. Karena pada saat dia nempel kemudian dia lepas akan menimbulkan kerusakan ya. Nah, ini dilakukan ya restorasi atau perbaikan itu melalui dari zat-zat aktif yang ada pada NG2 Kencona ya. Kemudian efek terapinya apa? Ini salah satunya adalah menginduksikan ini nitrik oksid ya, NO ya, atau nitrogen oksid ya. Kemudian meningkatkan regenerasi sel endotelial sendiri itu ya. Nah, ini gambaran sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah merupakan bagian dalam ya, ini merupakan bagian dalam dari merupakan bagian daripada pembuluh darah. Ini gambar yang ini ya, pembuluh darah yang kita ambil dari getah bening ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kita ambil bagiannya, kemudian ini kita perlihatkan di sini, ini kita perbesar di sini ya. Oke, tidak saya jelaskan secara anatomisnya, tapi saya nyampaikan gambarannya saja ya. Peran dari
NG2 Kencona ketika dia melakukan restorasi atau perbaikan pada bagian yang terdalam ya, bagian terdalam dari pembuluh darah ini ya, yang ini sering akan mengalami dan rentan terjadinya kerusakan ya, karena menempelnya beberapa tadi misalnya dari kolesterol ya, dari gelembung-gelembung beberapa gas yang agresif ya, ini akan menimbulkan semacam perlukaan ya. Ini perlu lapisan atau susunan dari sel atau jaringan endotelial ini perlu segera mendapatkan perbaikan ya atau restorasi. Lanjut, saya berikan gambarannya secara mikroskopisnya seperti ini. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Darah-darah yang menggumpal karena adanya seperti penyumbatan tadi ya. Ini menyebabkan beberapa hal yang perlu untuk diuraikan ya, supaya dia tetap bisa melanjutkan perjalanannya ya, untuk bisa menjadi pemasoknya atau dia menjadi semacam sarana logistik ya, untuk sampai ke beberapa organ ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, nah di sini ini yang seperti bentuk yang kecil-kecil ini adalah merupakan nitrik oksid tadi ya, NO tadi ya. Nah, ini membantu untuk menguraikan. Ini adalah salah satu mekanisme dari bagaimana ini NG2 Kencona ya, membantu dari suatu mekanisme yang sebenarnya juga ada di dalam sistem dari peredaran darah kita ya, tapi dia akan lebih sebagai stimulator ya, sebagai stimulator untuk nitrik oksid ini lebih banyak berperan ya, sehingga nanti dia bisa terurai. Ini ada gumpalan-gumpalan disebabkan adanya penyumbatan tadi, karena setiap dari pembuluh darah kita pasti akan mengalami atau potensi untuk terjadinya penyumbatan ya. Ini gambaran dari molekul-molekulnya nitrik oksid tadi ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini mungkin yang bisa secara jelasnya bagaimana NG2 Kencona ini sebagai plasminogen aktivator ya. Artinya plasminogen itu nanti harus menjadi plasmin untuk bisa menjadikan dari sel-sel darah tadi ya, baik itu trombosit ataupun sel darah itu bagian dari bagian dari dari bagian kulit, bagian luarnya ya, ini menjadi elastik gitu ya. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, nantinya jadi darah yang tadinya mengumpul ini ya, karena dari bagian-bagian tepinya itu cukup rigid, keras begitu ya, itu tentunya akan susah ya, karena dia saling mempertahankan dari konsistensi bentuknya begitu. Tapi kalau dia lentur gitu ya, ini bagian membran dari sel itu lentur gitu ya, itu dia akan lebih bisa satu dengan yang lain bisa akan secara fleksibel begitu, dia akan bisa menguraikan atau terurai gitu ya, seperti di bawah ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ya, nih seperti ini ya. Jadi sekali lagi ketika terjadi semacam ini tentunya oksigen tidak bisa dihantarkan ya, nutrisi juga tidak bisa dihantarkan oleh sel-sel darah merah kita yang sedang ini terhambat ini ya. Oleh karena itu perlu. Nah, ini gambaran Bapak dan Ibu sekalian, kita selalu melakukan semacam penelitian kecil ya, atau eksperimen kecil itu melalui lead blood analysis ya. Seseorang yang mengonsumsi sebelum dan sesudah ya, itu bisa kita periksa melalui lead blood analysis ya, itu memerlukan waktu. Seseorang yang setelah mengonsumsi NG2 Kencona dalam jarak antara 20 menit ya sampai 1 jam ya, ini akan kelihatan sekali Bapak dan Ibu sekalian perbedaannya ya. Nah, ini di bawah mikroskopi ya, ini di bawah mikroskop lead blood analysis, darah yang menggumpal tadi ya, ini bahkan ada semacam plak hitam ya, yang ini juga sangat berbahaya, ini berpotensi untuk menempel pada pembuluh darahnya atau dinding pembuluh darah. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, setelah seseorang mengonsumsi NG2 Kencona ya, ini akan membantu ya, sekali lagi tadi sebagai modulator begitu ya, dia akan menguraikan sehingga nantinya darah sel-sel darah merah dalam hal ini kita gambarkan di sini yang mudah untuk kita amati, maka dia akan terurai ya, nanti dia akan menyebar semacam ini bentuknya ya, dia bisa lolos dari katakanlah tempat tadi yang tempat penyumbatan ini ya, ini arterisclerosis ya,
aterosklerosis tadi disebabkan adanya menempelnya dari beberapa zat yang tentunya tidak seharusnya berada di situ ya, baik itu kolesterol ataupun mungkin radikal bebas ya yang merusak dan akhirnya timbul semacam fibrosis tadi ya. Nah, ini bisa diuraikan, ini menjadi normal kembali ya. Ini Bapak gambaran mikroskopinya. Kemudian kita lanjut Bapak dan semuanya. Nah, hipertensi itu sebenarnya bisa dicegah ya dari kita selalu memperhatikan pola makanan yang berimbang ya, nutrisi yang dipenuhi baik kualitas maupun jumlahnya ya, dan kemudian juga mengurangi gula ya, mengurangi garam seperti tadi, kemudian olahraga yang teratur ya, ini akan bisa menjadikan seseorang terhindar dari kasus hipertensi yang progresif selalu meningkat ya. Tapi selain itu tentunya seseorang perlu mendapatkan suasana yang refresh ya, tidak mengalami stres dan sebagainya, karena stres tadi juga di depan sudah kita sampaikan gitu ya. Kemudian kita juga tentunya harus menyetop ya para perokok ini kalau sudah ada indikasi hipertensi ya tentunya harus dihentikan. Kemudian di bawah ini saya gambarkan ini seseorang juga harus menghentikan ya minuman-minuman beralkohol ini ya. Ini akan menjadikan tensi Anda tidak terkontrol, tidak terkendali ya. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ya, bagi mereka Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menunjukkan ya bahwa ada indikasi hipertensi ya, mohon secara rutin untuk mengontrol dari keadaan tensi darahnya ya. Tentunya dengan rutin mengonsumsi NG2-kencona Bapak dan Ibu sekalian diharapkan tensi akan bisa terkontrol dengan baik ya. Ini seperti saya gambarkan, ini seorang penderita hipertensi ya, karena tensinya adalah menunjukkan angka 170/88 ya. Artinya angka sistolnya tinggi ya, angka 170. Nah, ini tentunya secara bertahap nanti akan bisa kembali lagi dinormalkan ya pada tingkat tertentu ya. Tentu dengan catatan harus disiplin tadi seperti banyak hal larangan-larangan, pantangan juga harus dijalankan dengan disiplin dan juga tertib dan tentunya secara konsisten ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ya, selanjutnya itu nanti kita lanjutkan di dalam kita tanya jawab atau komunikasi dua arah ya.